Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wa bi ni'matil qur'ani wasyari'ati wasyari'atil haji. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anami wa ala alihi wa ashabil kirami. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sadaqallahul adzim. Ingkang tansah kawula hormati para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang rawuh napa ingkang teng wilayah mriki estu-estu kula boten saged nyebat setunggal-setunggalipun, boten ngirangi raos hormat kula, nyuwun donga lan nyuwun nasihatipun. Ingkang tansah kawula hormati Shahibul Bait inggih punika Ibu Suratini, Bapak Sumarjo lan sedaya calon haji lan hajah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya estu-estu dipun paringi gampil merginipun saged umroh lan haji. Amin Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Niki walimatus safar niku biasane ngaose enten 3. Ngaos pengajian ilmu untuk yang mau berangkat haji, kemudian ilmu untuk orang-orang yang ditinggal berangkat haji, dan ilmu bagi siapapun tetangga, sedulur, sederek yang juga pengen berangkat haji. 3 berarti sini dulu. Nek siji wae sak jam berarti 3 niku pinten jam? Niki saya mulai dari yang mau berangkat dulu. Inggih punika Bu Suratini lan Bapak berarti nyusul ngene. Nah, niku mboten napa-napa niku regulasi pemerintah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang kalau berangkat haji niku sing leres kados niki. Modalnya bukan hanya uang, tapi modalnya adalah ilmu. Sebab kalau umroh, kalau haji sampai Mekah, sampai Madinah, modalnya hanya uang, modalnya hanya harta, modalnya hanya duit, tukang korupsi saja bisa haji. Betul-betul. Tapi pulang-pulang masih korupsi. Nggak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Ngandelke duit tok. Memang sing leres niku mau berangkat haji ngaji. Dan saya menyaksikan Bu Suratini itu, nek dong pas Selasa niku dungun. Alhamdulillah. Dungun sering kelihatan. Nah, semoga juga panjenengan semuanya, semoga semuanya disaksikan oleh malaikat. Kita orang yang mau ke Mekah, ke Madinah bermodalkan bukan hanya uang tapi ilmu. Ini penting. Sebab kalau hanya sekedar uang, tukang korupsi juga bisa napa? Haji, pulang-pulang masih korupsi. Dengar kabar katanya anaknya main judi. Astagfirullahaladzim, aku kaji kok anakku judi, tapi menang lho Pak. Alhamdulillah. Nggak ada perubahan karakter kalau ngandelnya cuman uang dok, gitu. Maka yang paling perlu untuk orang mau berangkat sampai Mekah, Madinah itu ilmu. Ya, ini leres berarti sebelum berangkat mengadakan pengajian, maka selama berangkat di sana ini yang namanya khairuz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ilmu dan bekal takwa.
bekal ilmu dan bekal takwa. Kalau mulai dari orang yang mau berangkat haji, itu yang pertama harus dibekali adalah ilmu-ilmu. Kalau soal ilmu fikih, insya Allah mungkin sekarang kemenak diajari A sampai Z, jenengan betul usah khawatir semeh badhe kaji, nanti ada yang dampingi A sampai Z, dan insya Allah sah. Insya Allah napa? Sah. Nah, ilmu-ilmu yang kadang-kadang belum terdampingi adalah ilmu-ilmu persiapan hati menuju haji. Apa itu persiapan hati? Mana-mana ada orang dia sudah mau ke tanah suci, tapi hati dia tidak turut suci, maka bawaannya itu Masya Allah, the kembrungsung. Ya, kembrungsung. Di jalan kecepetan, cepet men, kalon kok lelet men, makan terlalu panas, panasnya ngene yo, makan dilalah nasinya itu ndak enak, mungkin makan anak orang itu komplain terus. Kalau orang seperti itu, maka biasanya akan ada orang-orang yang dia sengsara di tengah-tengah orang bahagia. Na'udzubillahi min, dikerjani karo Gusti Allah. Kenapa? Tidak persiapan ilmu hati. Kalau pakai persiapan ilmu hati, sing paling simpel, tiap kita haji masuk ihram itu semuanya menggunakan kain. Kalau pria itu menggunakan kain apa namanya? Kain apa namanya? Kain kafan. Maksudnya apa? Orang mau haji itu sepasrah, seikhlas, setawakal seperti orang yang mau menghadap Allah. Monggo ya Allah, nopo kemawon kula lelo, kula ikhlas. Biasanya nih ada persiapan seperti ini orang bahagia, kepenak. Kok dilalah kedorong-dorong alhamdulillah dadi cepet. Lho kok alon temen alhamdulillah dikiri tambah khusyuk. Kesoto alhamdulillah nambah ganjaran. Kepenak. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokok gampang. Rabbishrahli wa yassirli amri. Itu pun pokok. Sing jenengane Rabbishrahli sadri, nanti wa yassirli amri. Ya Allah, hati lapang, wa yassirli amri, urusan gampang. Tapi nek hati sempit, urusan apa? Sulit. Jadi selama perjalanan hati sing lapang. Kalau bahasa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kalau kau berangkat sampai ke tanah suci, ingat kata-kata ini. I'taqid kulla rajulin khadran wa'taqid kulla lailatin qadran. Berkeyakinanlah siapa saja yang kau temui, berkeyakinanlah, berhusnudzonlah siapa saja yang kau temui, jangan-jangan dia Nabi Khidir, Nabi Sinten atau Nabi Khidir. Kalau seorang perempuan pokoknya lebih solihah dibanding diri kita. Wa'taqid kulla lailatin qadran, dan berhusnudzonlah setiap malam-malam Bu Suratini selama di Mekah Madinah qadran, yakinlah itu malam bagaikan malam Lailatul Qadar. Jadi semangat terus. Kan angsal ilmu tuh, gitu bagi. Semangat. Jadi ketika ketemu siapa saja, berkeyakinanlah itu adalah tokoh yang Allah hadapkan kepada kita, memberikan pesan baik. Ketemu malam apa saja, yakinilah bahwa itu malam bagaikan malam apa? Lailatul Qadar. Insyaallah sekitar. Kemudian ketika sudah mulai tawaf niki, sebenarnya setiap gerak-gerik haji itu punya hikmah, tapi saya ambil yang pokok-pokok saja. Karena tadi ngajinya 3, satunya 1 jam, berarti 3 berapa? Pokok-pokok saja. Tawaf. Kalau tadi orang pakai pakaian ihram itu namanya zikrul maut, eling mati. Siap ngadep Gusti Allah. Mun ikhlas mun lilo. Semakin kita pasrah ikhlas, niku urusan kepenak.
urusan kepenak. Loh kok jane ini dirasani wong, ya alhamdulillah. Direwangi ngurangi dosa. Itu Allah yang ngasih ilham di dalam hati. Loh, kok panganane kok ora pati enak? Ya alhamdulillah. Sing kok ngene iki, sing nasi sing rodok blenyek kok ngene iki apik nang pencernaan. Loh tapi kok segone kok dene kok mbrindil ngene. Lho iki kaya sego mauludan, mambu donga. Ono wis pokok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu kalau orang sudah dikasih ilham itu ilqa'us syair fi qalbil mu'min. Allah meletakkan inspirasi kebaikan pada hati seorang yang mukmin. Siapa itu orang yang mukmin? Siapa itu orang yang muslim muslimah? Muslim muslimah itu orang yang pasrah. Mukmin mukminah itu orang yang pun yakin kepada Allah. Allah tidak mungkin salah. Jadi kepenak makin melambai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Belum lagi pada saat tawaf. Tawaf kalau ihram tadi itu adalah namanya zikrul maut. Kalau tawaf zikrullah. Eling kepada Allah. Fokus kepada. Saya tanya, orang mengelilingi Ka'bah itu jumlahnya puluhan, ratusan atau jutaan? Jutaan. Jadi orang nunggu sita ngenteni selo, yo ngenteni selo. Ngenteni sepi. Kedawang sepi. Saat ini pun rame oke, kalau lewat lagi Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini orang kalau fokus kepada Allah itu enak. Tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang terganggu. Kalau orang fokus pada Allah. Tawaf, bismillah, Allahu akbar. Terus kemudian berdoa, Allahumma inni abtadi usilap satu putaran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Bismillah, Allahu akbar. Itu benar. Tapi kalau orang sampai tercerabut dia dari fokus kepada Allah, orang tersebut lali karo Gusti Allah, maka godaan-godaan itu akan berdatangan bertubi-tubi. Kok orang zikir karo Gusti Allah, kedorong dari belakang. Iki sapa to kok penting kaya meh kebelet wae. Terlalu pelan. Iki angel tenan. Tidak fokus kepada Allah. Belum lagi itu yang namanya orang di Mekah itu orang Indonesia atau orang seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau hati sampai kosong dari zikir, hati sampai lepas dari Allah, ngelihat wong putih, wong pelabur kuwi. Barang ireng, kok ono aspal melaku. Ini godaan itu luar biasa. Apalagi yang pernah punya pengalaman berangkat suami istri kan diloloh meh geger. Tombone nomor 1, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Lebih parah lagi nanti kalau sudah mulai mendekati Hajar Aswad itu lebih sesek, sesek Masya Allah ya. Mendekati Hajar Aswad niku lho. Niku kan tiba-tiba langsung jadi kayak kepepet-pepet. Masya Allah luar biasa. Dan orang Indonesia itu fisiknya besar atau kecil? Kecil nang di sana. Sing dhuwure orang-orang Afrika. Kalau kita eling kepada Allah semuanya tidak terasa. Nikmat saja pokoknya. Amin Allahumma. Begitu kita lalai dari Allah, tidak dibuat zikir, hati kosong dari Allah, seret orang Afrika bismillah ya Allah akbar dewe nangis sore. Mampu kalek ngendi iki. Karena tidak eling kepada Allah. Maka nanti siapa saja yang haji tahun ini begitu sampai Mekah itu pun eling terus. Insyaallah. Ada seorang faqih ya. Namanya Bakhr bin Abdullah. Beliau itu di pasar ketemu sama orang kuli panggul. Napa? Kuli panggul niku nek melampah gitu. Satu langkah pertama alhamdulillahirabbil alamin, langkah kedua astagfirullahaladzim, langkah ketiga alhamdulillahirabbil alamin, langkah keempat astagfirullahaladzim, terus alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Ditanya,
Pak, kuli panggul jenengan kok terus alhamdulillah astagfirullah kayak napa? Dengan alhamdulillah aku menjadi orang yang terus bahagia karena syukur. Loh kok astagfirullah? Dengan astagfirullah karena aku selalu punya dosa, maka aku menjadi orang yang selamat. Kan enak, selamat tur bahagia tur napa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan pernah lepas dari zikir. Kemudian ada lagi tawaf sa'i. Sa'i niku dari mana ke mana? Banyumanik Gedawang, jangan pernah orang. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa. Berapa kali total? 7 kali. Sofa, marwah, sofa itu artinya kosong, suci, bersih. Yakni kisah awalnya adalah Nabi siapa? Ismail. Ya. Kala itu Nabi Ismail sedang berikhtiar, yang ikhtiar adalah ibundanya, namanya siapa? Jenenge nek cerita nabi-nabi tok lemot to. Jan. Itu lho sing kae penyanyi Anang Hermansyah sidone karo sapa? Diajar diajar. Nah, itu sebagian ulama menyebutkan bahwa sa'i itu adalah zikrul amanah. Fusuratnya zikrul amanah itu ku eling amanah. Sebab setiap kita ini pasti diberi amanat. Amanat kalau saya misalkan ya, saya punya anak, tapi saya masih punya orang tua. Walaupun saya punya anak misalkan 11, kalau masih punya orang tua jatuhnya saya tetap apa? Berarti saya masih punya amanah bernama orang tua. Ini yang fokus pertama. Berarti sofa marwah yang pertama adalah digunakan untuk muhasabah. Ya Allah, apakah benar saya sudah menjadi orang yang birrul walidain? Ketok ya aku kembiyen zaman semono wis tau gawe loro atine wong. Jenengan nate? Wis tau keceplos rodok seru bentak orang tua nate? Maka perjalanan Safa Marwah niku gawe muhasabah. Ya Allah, di ngapura ya Allah. Padahal kita tahu bahwa ridho Allah itu bergantung pada ridho sinten? Pas niku lho sa'i diling-eling. Mungkin itu kan Safa ke Marwah. Berikutnya terus kemudian kembali dari Marwah ke Safa. Ganti, masih tentang orang tua tapi punya harapan. Ya Allah, sepulang saya nanti akan lebih berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua kita misalkan sudah sangat sepuh. Niku kan biasanya kita butuh lebih banyak kesabaran gitu nggih. Kadang kita diam, salah, ngomong, salah, dateng, salah, pergi, ngasih uang, apalagi nek. Ya Allah, sepulang nanti saya akan lebih menyenangkan orang tua, lebih sabar, lebih birrul walidain, kuatkan saya. Ulang dari Marwah Safa. Terus Safa Marwah lagi punya amanah lagi apa? Misalkan anak. Misalkan apa? Perginya dari Safa Marwah itu buat muhasabah dulu. Ya Allah, ya saya ini sebagai orang tua, janjane sudah bisa disebut orang tua yang tanggung jawab atau belum ya Allah. Iki tak delok-delok nek saya kuping, saya nelinga, saya nguping anak itu nek dong pas doa ba'da sholat itu sudah mendoakan orang tua atau belum? Jadi nanti nguping sudah mendoakan orang tua atau belum? Ada yang sudah, ada yang ada orang di antara kita pernah membuat hati anak itu kemudian dia sangat-sangat marah, ada atau tidak? Padahal nih habis marah itu janjane urusan selesai atau tambah panjang. Ya Allah, maka dimuhasabah ya Allah. Belum lagi ya Allah, kata anakku tambah gede kok urung iso maca Quran, sok ben nek takoni piye ya, di istighfar. Safa Marwah.
Terus marwah sofa gantian buat harapan, ya Allah sepulang saya ini nanti ya Allah anak saya semakin solih sak nyebute kalau itu di tanah suci pulang-pulang diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu nek kita lanjutkan kemudian, insyaallah kok nelpon mau ya sudah tak patikan aja sekalian. HP ini bukan wong nih. Lanjut. Dan seterusnya, punya amanah apa lagi? Amanah pekerjaan, punya amanah lagi, amanah bernama harta, punya amanah lagi, amanah bernama suami, punya amanah lagi bernama istri, punya dan sebagainya. Muhasabah harapan, musabah harapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis itu biasanya tahallul, gitu begini. Tahallul itu memotong apa? Jari, memotong rambut. Kenapa? Karena itu namanya zikrut taubah. Eling kon nopo taubat. King nopo kok rambutnya dipotong? Iya, itu adalah sebuah gambaran agar kita memotong, memangkas, menghilangkan kita punya dosa dan kita punya kebiasaan buruk dipangkas, dihilangkan. Harapannya nanti pulang keburukan-keburukan itu telah berkurang bahkan tiada. Amin Allahumma. Jangan lupa pula Bu, di sana perbanyak kalau aktivitas itu banyak baca-baca sholawat. Terutama di Madinah. Dulu tuh ada orang yang dia itu Masya Allah, orang itu susah sedih luar biasa berangkat haji, ya, berangkat haji sampai di Mekah itu akhirnya dia baca sholawat terus. Akhirnya ditanya sama orang, kok sholawat terus? Bagaimana saya tidak suka dengan sholawat? Nah kenapa? Memang saya berangkat haji itu zaman dulu kan kalau berangkat haji masih jalan kaki dari Mesir, dari mana dan sebagainya, gitu. Saya itu berangkat haji sama ayah saya. Ayah saya itu orang yang banyak dosa. Pada saat berangkat haji ayah saya itu meninggal di tengah jalan. Saya mau bilang sama rombongan kok tidak enak. Akhirnya rombongan tak suruh duluan. Saya agak belakangan. Kenapa? Karena wajah ayah saya pada saat mati itu wajahnya menjadi kera. Menjadi apa? Na'udzubillahimin. Terus saya menjadi orang yang sangat susah, sedih luar biasa. Sampai kemudian semuanya pada berangkat semuanya, saya sampai tak pangku itu ayah saya. Walaupun itu seperti apapun itu adalah ayah saya. Meninggal dalam wajah seperti apa? Dia tertunduk, akhirnya ketiduran. Di tengah tidur itu ada orang yang wajahnya sangat gagah, ganteng, luar biasa. Datang tiba-tiba menyalami ayah saya. Habis menyalami ayah saya tanya, siapa engkau? Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dengan ayahku, ayahmu memang banyak dosa, tapi walau banyak dosa dia tidak pernah meninggalkan, terus membaca salat. Begitu bangun, seret Rasulullah sudah tidak ada, ayahnya sudah kembali dalam bentuk semula bahkan lebih bercahaya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek masalah dosa ki ora mung si A si B sing duwe dosa niku sinten? Semuanya. Maka jangan sampai tinggalkan membaca napa wau? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya rasa cukup ini ngaji untuk yang mau berangkat pun cekap dengan bismillah tadi itu sing ikhlas dan sebagainya. Ihram itu dzikrul maut, tawaf itu dzikrullah, sa'i itu dzikrul amanah, taubat terus tahallul itu zikrut taubah. Jangan tinggalkan selalu membaca napa? Sholawat setiap malam. Yakini kalau itu malam napa? Lailatul Qadar. Setiap melihat orang dia pasti lebih mulia. Boleh jadi dia siapa tadi? Nabi Qadir. Saya rasa cukup. Kemudian yang ditinggalkan yakni para keluarga. Masya Allah, para keluarga juga sama. Ketika Ibu Suratini berangkat, selama yang ada di sini sering banyak berdoa. Sering banyak apa? Biar nyambung. Terus berdoa. Lah terus bagaimana? Dulu ada seorang syekh namanya Hatim Al-Aqsam. Beliau itu berangkat
haji, ya Allah. Kemudian yang di rumah itu kehabisan uang. Pada saat kehabisan uang, anak-anaknya bilang begini sama sang ibu, Bu, ayah itu loh berangkat haji kok kita cuma ditinggali sedikit. Iya, wah bapak ingin dan sebagainya. Kata kemudian salah satu anaknya yang kakak, sudah toh Bu, bapak itu kan berangkatnya berangkat haji. Kita ini kan ditinggal-tinggal ya ditinggal haji. Yang pergi itu bukan pemberi rezeki. Yang pergi itu ayah sama kita sama-sama penerima rezeki. Siapa pemberi rezeki? Hanya dengan meyakini pemberi rezeki adalah Allah, Allah langsung kasih keajaiban. Karena keyakinan itu ajaib, Pak. Kalau zaman pas masih kecil itu sing jenengane keyakinan pas lagi di lapangan itu ada main layang-layang, tiba-tiba teman bilang begini, aku kebelet nih. Terus kemudian teman yang lain suruh bawa apa? Batu. Batunya dimasukkan kemana? Kuwi yo ajaib kok nggih. Uju-uju dadi ora sida nggih. Padahal kita yakin pada nopo? Batu. Kan sesuatu yang salah, yang keliru itu saja ajaib. Apalah lagi kalau kita yakin kepada pencipta batu, pencipta bumi langit seisinya, bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pergi, dia selalu memberi rezeki. Keajaiban akan terus muncul kembali. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka diikhlasi yang dah. Itu untuk yang ada di rumah, intinya adalah banyak berdoa dan selalu yakin bahwa semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Miliki kesepakatan nek jam berapa untuk telepon. Jangan sampai yang di sini ganggu di sana, yang di sana ganggu di sini. Disepakati. Karena yang boten disepakati, sini nelpon terus sana lagi pol sibuknya, terus kemudian ibu saiki nek ditelepon angel. Ya angel lah wong lagi balang jumroh kok langsung kleru sing dibalang HP ini. Maka miliki kesepakatan sing indah gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun. Yang nomor 3 adalah ngaji untuk siapa saja yang hadir di sini dan ingin berangkat haji. Ini ada doanya, baca dengan khusyuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma minal katutin wal kindilin. Amin ya robbal. Maksudnya kita itu katut seneng gitu. Katut napa? Seneng, insya Allah berangkat. Maka hindari kalau ada orang mau berangkat haji kok dia malah ngerasani, ya Allah itu hijab langsung dikasih oleh malaikat, set wis rasah mangkat pisan gue. Naudzubillahi min. Maka kalau ada orang berangkat haji seperti ini, melu seneng, melu dongake. Jangan sampai ada iri, jangan sampai ada dengki. Cetra wela-wela. Dan jangan sampai ada ngerasa. Ada yang masih istiqomah? Ngerasain ini. Ya, maka kita minal apa tadi? Katutin. Rasane kok kaya pengen melu to kula Bu Suratini murah. Kula wong ya dereng terdaftar, minimal kula melu seneng, melu bangga, melu ndongake, insyaallah berangkat. Amin. Ingat, sekarang kalau daftar sekarang masih berapa tahun lagi berangkatnya? 30. Berapa? 30 tahun. Itu keyakinan atau informasi saja? Informasi. Ya jadikan informasi, jangan jadikan keyakinan. Understand? Yes. Innallaha ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa, betul? Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu cuman informasi atau keyakinan? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu sekedar informasi atau keyakinan? Keyakinan. Maka posisikan keyakinan sebagai keyakinan, informasi sekedar ampun diwale. Haji biro pirang tahun? 30 tahun. Berat gara-gara meyakini informasi. Salahe dhewe.
Maka kalau bilang haji berapa tahun? 30 tahun. Sekedar informasi. Penting tidak penting kalau itu. Yang terpenting kita selalu yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Masih ingat ya? Dulu itu haji tidak pakai ngantri. Habis itu ngantri lebih panjang. Setelah itu niko lembaiki Mbak Salman niko datang ke Indonesia. Habis itu jadi cepet. Habis pas lagi cepet-cepetnya surut gitu, tahu-tahu pandemi, jadi lama lagi. Terus nanti akan cepet lagi. Hal biasa. Jadikan itu hanya sebagai nopo informasi. Kalau Allah Maha Kuasa tahun depan berangkat, itu keyakinan, Bos. Cetra wela-wela. Allahumma minal wal. Insyaallah. Ngaten nggih, Gusirat ini kula katut remen derek seneng Mas, pokoknya kindil donga ngaten nggih. Masyaallah. Semoga kita semua yang ada di sini segera berangkat, tidak harus nunggu berapa? Cukup 1-2 tahun berangkat. Sangat yakin kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinah في مسجد النبوي في الروضة في المدينة في مسجد النبوي في الروضة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, terima kasih, nyuwun pangapunten. Surat ini atas segala kekurangan, kesalahan, matur nuwun seluruh ibu-ibu. Saya sepertinya banyak yang kenal di sini. RTM biasanya ngaji teng Ataufik, ngaji teng Muhajirin niku Jumat malam Rebo nggih. Lho kok nggih? Jumat malam Rebu, Jumat malam Sabtu, nek teng Ataufik subuh Selasa subuh. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sekalian telah kita dengarkan bersama